Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa kita akan menganalisa beberapa kawalan emiten seperti Bumi, Dewa, BRPT, Cuan. Lalu ada tambahan seperti Antam, SMDR, Raja, Ratu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Bumi, tentu kita bisa menengok dulu untuk harga komoditas di pagi ini ya teman-teman. Yang pertama ada emas atau XAU. Kita lihat di pagi ini saya record itu harganya mulai menguat kembali dan hampir menyentuh ATH. Ini udah sempat nyentuh ATH lalu terkoreksi sedikit, turun dikit. Jadi untuk harga emas overall secara keseluruhan ini mulai menguat lagi sehingga teman-teman bisa pantau untuk emiten-emiten yang berafiliasi atau memiliki komoditas emas. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya kayak MDKA, Arci, Antam, PSAB, emas, terus yang lain sebagainya lah. Itu teman-teman bisa pantau. Bagi yang udah punya barang ya bisa diperhatikan lah. Ini untuk harga komoditas emas kembali menguat. Lalu kita akan beralih ke komoditas lain nih, seperti nikel ya. Nikel kembali menguat ya di pagi ini setelah kemarin mengalami koreksi. Lalu di pagi ini Kamis 15 Januari 2026 saya record pagi jam 5:48 itu mulai menguat kembali. Bahkan dia udah sempat hijau pekat ya. Jadi artinya sama seperti emas, teman-teman bisa pantau dan perhatikan untuk emiten-emiten yang berafiliasi atau memiliki komoditas nikel. Ya, contohnya paling gampang ya MBMA, NCKL, NICL, terus dan lain sebagainya. Teman-teman pasti lebih tahu. Ini ya teman-teman untuk komoditas. Artinya untuk harga komoditas emas dan nikel untuk hari ini lumayan menarik untuk dipantau. Untuk komoditas lain, kalau kita lihat ya masih minyak mentah nih ya, ada penguatan juga tapi nggak sesignifikan nikel ya. Yang paling signifikan ini nikel menguat 6,29%. Jadi artinya ya sama kayak emas, teman-teman bisa pantau untuk saham-saham yang memiliki komoditas nikel atau berafiliasi dengan nikel. Ini ya teman-teman untuk komoditas. Langsung aja kita ke pembahasan analisa pertama yaitu Bumi ya. Jadi Bumi kemarin ternyata memang mengalami penguatan ya. Setelah sebelumnya dia menyentuh MA dan ya seperti yang saya bilang bahasanya ketika dia udah menyentuh support pentingnya di sini apalagi MA20 itu ada kecenderungan harusnya ada penguatan atau perlawanan. Dan ternyata dia langsung gap up loncat lalu closing di angka 422. Ya kemarin ketika ada pelemahan di hari Selasa ya, akhirnya di kemarin dia bisa closing hijau, ada perlawanan karena juga dari Broksum pun itu pihak foreign atau asing itu memiliki kecenderungan akumulasi yang lumayan ya kemarin meskipun memang tipis-tipis. Ya kemarin saya bilang bahasanya itu adalah sinyal positif, tapi memang saya menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Tapi bagi yang agresif ataupun mau spekulatif ya monggo-monggo aja, itu profil risiko masing-masing. Tapi balik lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual, teman-teman harus melakukan analisa pribadi secara mandiri. Jadi ini gimana kedepannya untuk hari ini, hari Kamis 15 Januari 2026. Kalau menurut saya dia tetap akan, karena dia udah closing di atasnya 420, maka ada kecenderungan kita akan lihat dia pas open ngetes mana. Karena posisi kemarin dia udah mengetes di area MA-nya dan gak kuat lalu ditarik lagi ke bawah. Sehingga biasanya kalau misalnya dia udah ngetes MA seperti ini, secara teoritis dia harusnya sideways atau terkoreksi lagi. Tapi kalau kita lihat dari flow, ya ini kan perlu adanya
dukungan flow ya. Kalau teman-teman lihat ya, kemarin kan dia udah mencoba untuk menyentuh MA, udah mencoba untuk mengklaim tapi nggak kuat. Maka secara teoritis harusnya di hari ini dia mengalami koreksi tipis lagi, harusnya ya, karena dia udah menyentuh MA, nggak bisa disokong oleh flow yang kuat, dia terkoreksi atau dia turun. Maka potensi di hari ini menurut saya ya dia bisa aja sideways atau terkoreksi lagi. Tapi ini bukan patokan utama ya teman-teman, saya juga bisa salah karena ini sifatnya adalah analisa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi ini murni pandangan pribadi saya, jadi jangan dijadikan acuan ataupun patokan utama. Kalau kita lihat dari flow, kita bisa tengok asing masuk ya. Meskipun YU ini keluar gede lagi nih, barangnya banyak juga ya YU nih. Dari tanggal pas naik itu tanggal 5 ya, 5. Ini barangnya banyak juga ya, 1,4 T. Kalau tanggal 8 iya ya, barangnya banyak juga nih YU nih. Ini market makernya apa gimana ini? Banyak banget barangnya. Ya overall kemarin kita lihat ada akumulasi ya teman-teman. Meskipun dari sisi net sell itu ada distribusi, tapi overall dari net buy-nya itu lumayan pekat. Artinya apa? Artinya di sisi net sell memang ada satu pihak yang dia keluar tuh outflow-nya itu cukup besar. Tapi yang lainnya cenderung jomplang atau lebih kecil. Kebalikannya ini lumayan yang inflow atau yang akumulasi ya. Jadi menurut saya ini meskipun dia udah nguji, ada kecenderungan dia sideways, baru nanti akan ada kita lihat konfirmasi apakah dia bisa untuk mencoba lagi ke atas atau malah ngetes bawah lagi. Tapi secara teoritis harusnya dia sideways atau terkoreksi sedikit, habis itu baru lanjut. Karena dia udah menyentuh MA ini, dan biasanya ini menjadi atap atau area atas yang cukup kuat ya. Sehingga kalau mau ditembus itu perlu adanya flow yang cukup kuat. Jadi intinya potensi hari ini masih bisa berpotensi karena dari flow juga mendukung ya, meskipun tipis-tipis ya, nggak tipis-tipis, itu lumayan juga ini akumulasinya ini. Kalau yang asing foreign ini cenderung dikit sih, ini distribusi kalau asing ini. Tapi kalau all market, all investor itu cenderung masih akumulasi tipis-tipis. Tapi kalau dari sisi asing ini mulai distribusi besar ya. Jadi ya potensi menurut saya ya seperti saya bilang tadi ya, karena dia udah mencoba untuk ngetes MA-nya, ya potensi kecenderungan dia akan terjadi sideways atau koreksi, baru nanti kita lihat apakah dia bisa ngetes ini lagi atau lanjut naik. Itu ya teman-teman untuk bumi. Area penting untuk sekarang terdekat di 420 dan yang terkuat di sini. Itu yang terkuatnya itu di sini ya, di area area 388 sampai 398. Jadi area penting bumi untuk sekarang ya itu 388 sampai 398. Ini 420 ini masih belum begitu kuat sih. Ya yang kuat ya inilah yang saya lingkari ini adalah area yang kuat untuk bumi. Jadi kalau teman-teman mau memperhatikan bumi ya bisa lihat atau pantau di area yang saya sebut tadi itu di 388 sampai 398. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini adalah hasil analisa pribadi saya. Jangan dijadikan patokan utama, apalagi menjadi pertimbangan penuh atau buta dari
teman-teman menggunakan analisa pribadi saya ini sebagai acuan. Jangan ya, tetap lakukan analisa pribadi secara mandiri. Ini untuk bumi, jadi untuk resisten terdekatnya di 438 ya, 438 dan di 436 sampai 438 lah. Dan kemarin kan saya juga bilang ya teman-teman, resisten terdekatnya itu di 418 dan ternyata dia bisa tembus. Lalu dia udah menguji MA-nya lagi tapi nggak kuat dan diturunkan. Sehingga potensi seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman bisa ambil kesimpulannya apa, dan pastikan jangan jadikan itu sebagai acuan buta. Tetap lakukan analisa pribadi secara mandiri karena ini hasil dari analisa saya, bukan dijadikan patokan utama. Jadikan sebagai salah satu referensi, bukan sebagai salah satu acuan utama. Itu ya teman-teman. Jadikan sebagai salah satu referensi, jangan jadikan sebagai patokan utama. Nah itulah. Selanjutnya kita ke dewa. Ya untuk dewa, untung dia nggak sampai ke sini ya. Sebenarnya sampai sini pun juga nggak apa-apa sih, malah lebih sehat dan lebih lebih sehat dan lebih afdol aja. Cuma ternyata dia masih bisa bertahan ya di angka 750 sekarang dan menguat. Kemarin sama seperti bumi, dia udah menguji MA-nya dengan nggak kuat dan diturunkan lagi ya. Untuk area penting sekarang di mana ya, untuk sekarang itu di 720 dan 695. Dan yang paling penting lagi di sini yaitu di angka 645 sampai 670. Jadi dewa ini overall masih cukup solid karena dia berhasil closing menguat di angka 750. Dan kalau dari flow kita lihat, ini dari MACD juga udah mulai menyilang ya, udah mulai menyilang ke bawah ini. Oh belum, ini masih baru ketemu ya. Jadi semoga bisa ada sinyal positif untuk menukik ke atas, di atas 80 ini angkanya. Jadi kita lanjut ya untuk bumi tadi. Mana bumi? Kok bumi dewa? Dewa ini closing di 750 ya teman-teman. Dia berhasil closing di atas supportnya 720. Sehingga potensi menurut saya ini masih bisa untuk ngetes atas. Tergantung flow-nya ya, kita lihat flow. Dari sisi flow memang cenderung imbang ya. Tapi kalau kita lihat yang menarik adalah ini asing udah mulai cicil bawah, cicil dikit-dikit ya. Asing mulai cicil dikit-dikit dan cenderung imbang. Artinya masih nggak ada pergerakan yang cukup masif di dewa ini. Menjual juga nggak banyak banget, belinya juga nggak banyak banget juga. Artinya masih imbang sehingga harga bisa masih bertahan ini. Karena karena antara kedua pihak, antara seller dan buyer itu imbang ya. Yang mau jual itu dikit, yang mau beli juga dikit. Nilai transaksinya ya, bukan pihak ataupun jumlah orangnya ya. Nilai transaksinya itu imbang ya. Jadi ini menurut saya masih bisa untuk bertahan selama masih di atasnya 720. Maka target selanjutnya ya masih di MA 765. Kalau misalnya itu bisa tembus secara value ataupun volume transaksi, maka dia bisa menuju ke arah 785 lalu ya sudah, pokoknya ini MA ini ditembus dulu lah. Kalau MA ini udah ditembus, udah enak lah itu. Ini dia masih berusaha untuk menembus MA sama seperti bumi.
ya sama seperti bumi. Nah kalau kita lihat di bumi ini yang asing itu mereka masuk di angka harga sekarang ya, AK masuk di harga 420 satu, ZP 420, TP 416, ya kurang lebih berdekatan lah dengan harga sekarang. Ya itu bisa teman-teman perhatikan sebagai area yang penting. Ya sama lah seperti yang saya sebut tadi ya, area penting ya. Mohon maaf. Untuk dewa juga kurang lebih sama ya, masih nggak yang jomplang untuk itunya, average harga belinya. Ya itu ya teman-teman untuk dewa. Jadi dewa intinya area pentingnya di mana? 720 dan 695. Resisten terdekat di tetap sama 765 sampai 790 atau 785 lah. Itu untuk dewa ya. Selanjutnya si BRPT dan cuan ya sebentar. Jadi intinya dewa ini potensi masih bisa cukup kuat atau bertahan di area sini karena dari sisi flow itu nggak ada pergerakan yang cukup signifikan ya, artinya masih so-so lah atau biasa-biasa aja, tapi at least asing udah mulai masuk kecil-kecil, jadi bisa dipantau. Soalnya cuan BRPT ya cuan gitu lagi ya, dia melemah ternyata pas open dia menguat sebenarnya, tapi pas closing dia melemah lagi. Ini agak-agak riskan juga ya karena dia udah closing di 1910 lagi ya, posisi bisa balik ke 1870 lagi, bisa ngetes itu lagi. Ini nggak tahu ya, cukup disayangkan dia pas open tuh udah menguat sebenarnya, tapi kok malah melemah pas closing juga melemah. Kalau dari sisi flow kita lihat masih distribusi yang nampung XL, ini asing juga. Wah ini malah asingnya keluar dan yang nampung dikit banget ini, gila ini yang nampung dikit banget, yang jomplang ya teman-teman, bisa teman-teman lihat jomplang banget kan. Yang net sell itu MM-an, yang nampung cuma jutaan ya, masih belum menarik ini. Kalau dari all investor juga masih distribusi ya, dan yang borong XL paling banyak di 1945 ya. Overall secara keseluruhan cuan ini masih belum menarik ya teman-teman, karena ya ini dia selalu gini terus ya. Pas udah mau mencoba mengklaim area yang menjadi titik penting, dia malah melemah, sama kayak di sini, terus di sini juga. Ini dia harusnya bisa mempertahankan area itu tapi malah melemah. Jadi menurut saya nih bisa wait and see dulu lah, ini masih belum menarik banget. Karena ya bisa teman-teman lihat ini, apalagi yang foreign atau asing ya, gila ini yang keluar puluhan, ada yang puluhan M, ada yang di bawah puluhan M lah ya, bisa kita bilang gak usah puluhan atau satu digit M lah, kita bulatkan menjadi menjadi nominal M lah. Ini yang keluar tuh M, tapi yang nampungnya cuma jutaan, ratusan juta, ini puluhan juta, ini cuma 5 juta nilai transaksinya. Ya teman bisa lihat lah, ini begitu jomplang ya. Jadi ya ini belum menarik lah menurut saya, karena broksumnya kayak gitu ya, kemungkinan dia bisa menyentuh 1865. Tapi balik lagi, ini cuma analisa pribadi saya, bisa aja besok pas pagi-pagi gak ada yang tahu, asing mulai borong banyak, ngerek harga atas ya, siapa yang tahu. Ini untuk cuan, tapi secara
data dan teoritis untuk saat ini ya, untuk saat ini masih melemah, akan melemah. Dan ya seperti yang saya bilang tadi ya, wait and see. Seharusnya BRPT juga gitu ya, melemah padahal udah sempat menguat, mengklaim area atas tapi melemah dan turun lagi di 32830. Ya untuk area penting support selanjutnya ya di sini. Bentar. Di bawah itu. Di sini. 2710 untuk area support bawah lagi. Dan ini untuk ini penopang terakhirnya lah, ini 2360. Ya semoga aja gak sampai situ ya. Ini udah valid jebol ya dari trendline, dari uptrendnya ini udah jebol. Kalau kita lihat ya, bisa teman-teman lihat ya, ini sudah jebol ya, ini udah jebol lama sih, ini bearish, udah ke fase bearish. Bentar, kita hapus dulu lah ya. Ini masih belum menarik juga, sama seperti cuan, karena ya balik lagi ya, keduanya sama-sama gitu, kayak gitu, udah menguat habis itu melemah. Kalau dari Broksum kita lihat ya, kalau ini masih mending lah daripada si cuan. Oh iya, ini malah mending ini. Ini malah menarik ini kalau dari sisi Broksum ya, karena ada yang nampung, ada yang akumulasi dari asing juga, dari all investor nih ada yang nampung gede, nggak cuma satu pihak. Kalau yang cuan tadi kan cuma XL doang kan ya, yang gede tadi. Iya, ini cuma XL sama AF. Ya ini semuanya juga lumayan gede sih, cuma ya ecek-ecek kalau cuma kayak gini mah. Ini kecil sih kalau ukuran kumulasi, cuma 8M, 4M. Ini ya relatif kecil, nampungnya cuma segini. Nah untuk BRPT ya ini lumayan ya, dari harga BRPT pun juga lebih mahal daripada cuan, tapi nilai transaksinya lebih gede dari cuan. Nah cuan yang lebih murah malah cuma segitu ya, jadi belum menarik cuan itu. Masih belum menarik ya untuk cuan. Ya teman-teman bisa lihat lah yang asing tadi itu, gila, yang buang MM-an tapi yang nampung cuma jutaan. Kalau BRPT ini masih mending, ini ada yang nampung nih, dan bahkan lebih gede yang nampung daripada yang outflow. Jadi kasarannya masih ada yang jaga harga lah. Nah ini kita lihat masih ada akumulasi ya. Nah tentu kalau misalnya Broksum atau flow-nya kayak gitu, ya semoga aja pas opening dia ada perlawanan lagi ke atas. Dan yang paling penting adalah setelah dia bisa melawan, dia juga bisa mempertahankan. Jadi gak cuma melawan tapi mempertahankan. Dari yang sebelumnya kan case-nya ini sama semua, ini BRPT cuan, dia udah melawan tapi gak bisa mempertahankan. Kayak contohnya ini, dia udah ngelawan nih tapi gak bisa mempertahankan area itu, ya balik lagi ke bawah. Percuma kalau melawan doang tapi gak bisa mempertahankan. Ya ini semoga pas nanti opening dia bisa melakukan perlawanan dan mempertahankan, itu yang paling penting. Biasanya nih karakteristiknya dua emiten ini dalam beberapa hari terakhir itu cuma kayak gitu ya, nyentuh
lemah, menyentuh lagi lemah, dia melakukan perlawanan, habis itu nggak bisa mempertahankan area situ, terus turun lagi. Karakteristiknya seperti itu ya, ya wajar sih karena masuk fase bearish. Artinya dia masih akan mencari area yang kuat sebagai pijakan. Ini untuk BRPT. Selanjutnya ini udah habis semua ya, jadi tinggal Raja Ratu, terus ada Antam tadi. Request Antam dulu deh. Antam ini juga udah pernah saya analisa, ini udah masuk lama. Maksudnya udah pernah menjadi pantauan lumayan lama. Nah, dah ya. Ini udah masuk ke pantauan lama ya ini. Antam ini. Saya pernah masuk itu di area sini, ya ini. Terus habis itu pas naik ke sini saya jual. Terus habis itu sempet gak mantau lama, terus ini tiba-tiba terbang. Untuk sekarang posisi dia closing di 4090 dengan harga komoditas emas yang menguat tadi ya. Tentu bisa menjadi sentimen positif untuk Antam dengan target terdekat di 4230. Untuk sekarang supportnya ya di sini ya di 3950. Maaf 3930 untuk support terkininya si Antam. Dari sisi flow juga adanya akumulasi yang cukup besar dari pihak asing, ini lumayan gede ya. Gede sih hitungannya. Ya sangat besar ya, dan sangat jomplang dengan yang outflow. Artinya yang beli lebih banyak daripada yang jual. Dan ini perbandingannya sangat kelihatan. Yang masuk 2 digit M, yang keluar cuma 1 digit M, terus habis ini jutaan. Jadi overall ini masih akan melanjutkan kenaikan ya. Karena dari sisi flow oke, dari sisi sentimen harga komoditas juga lagi menguat. Posisi sekarang juga candle sedang menguat pula. Jadi ya menurut saya ini masih bisa melanjutkan kenaikan. Itu ya teman-teman. Tapi bisa juga dia akan mengalami koreksi sedikit baru dia naik. Karena dari sisi flow juga sangat oke ya, ini sangat pekat akumulasinya. Nah ini kan berbanding terbalik dengan cuan ya. Kalau cuan tadi kan yang keluar banyak, yang nampung dikit. Ini yang nampung banyak, yang keluar dikit. Kebalikannya, yang nampung banyak, yang keluar dikit. Kalau cuan tadi yang jual banyak, yang nampung dikit. Ini untuk Antam ya, jadi clear. Ini masih fase bullish, masih akan naik, berpotensi masih naik. Selanjutnya Raja Ratu. Ya untuk Raja posisi sekarang dia closing hijau, menguat, dia loncat dari MA-nya. Dan area pentingnya ya di sini ya, masih di sini area pentingnya di 6425 sampai 6480. 6425 sampai 6480. Ini untuk area pentingnya Raja untuk sekarang. Dan dia masih belum menguji MA-nya ya. Jadi resisten terdekatnya bisa kita patok di MA-nya di 7000. Dan kalau dari flow ya masih ada distribusi ya, dan wah ini juga belum menarik juga sih ini untuk Raja nih. Ini kayak gini, apa ini yang nampung cuma segini ya, masih belum menarik ya teman-teman. Jadi untuk potensi menurut saya ini masih bisa nguji bawah lagi di area yang sudah saya sebutkan tadi, dan resistennya di 7000. Ini masih belum menarik ya, karena dari sisi flow ini masih belum ada sokongan dana yang cukup
kuat, malah ada distribusi. Meskipun candlenya bisa closing hijau dan ada perlawanan kayak gini, tapi menurut saya karena dari flow kayak gitu dan posisi sekarang juga masih closing di bawah 680 6.800, nggak bisa mengklaim area situ, maka dia kecenderungan possible bisa menguji bawah lagi. Area penting ya di situ tadi, cuma ya kita lihat pas opening nanti kayak gimana. Balik lagi bisa aja nanti pas opening atau pas sesi-sesi tertentu ada inflow yang tiba-tiba masuk gede kan, bisa aja. Tapi secara overall ini masih akan bisa mengalami koreksi, masih bisa turun sih menurut saya ini, karena dari flow juga jelek, dari struktur juga masih belum cukup kuat, ini belum terkonfirmasi mengalami reversal, ini masih belum ya di awal kayak gini, apalagi candlenya seperti ini, bukan hammer atau inverted hammer. Selanjutnya ratu. Ya ratu masih sama ya, malah mengalami pelemahan, beda sama raja tadi yang closing hijau dan ini malah merah dan mengalami pelemahan. Untuk area penting ya sekarang di sini, ini sebagai support acuannya, dan ini supportnya lumayan kuat ya karena ditopang oleh MA juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pantau itu perhatikan area sini aja di 8.500 sebagai support pentingnya, 8480 sampai 8.500. Nah, ini untuk area pentingnya ya. Jadi resisten ya di sini terdekat di 9.200. Dan kalau dari flow gimana? Dari sisi flow nih juga outflow ya, masih belum menarik teman-teman untuk raja ratu ini, dan sangat deres buangannya. Dari satu pihak AK ini sangat deres ya, 20M langsung buang. LG 6M ya masih, yang bawah ini masih kecil-kecil lah, ini cuma AK doang yang buang banyak. Jadi potensi ini masih bisa melemah ya, tinggal kita tunggu nanti opennya kayak gimana. Tapi menurut saya sih antara saham-saham kayak ratu, raja, terus tadi apa tadi, cuan, BRPT, itu wait and see semua sih kalau menurut saya, karena masih belum menarik dari sisi flow, dari sisi struktur juga masih belum cukup oke. Ini juga closing masih merah ya, jadi ya menurut saya masih belum menarik. Kalau untuk swing ya itu masih belum menarik. Cuma BRPT doang tadi yang dari sisi inflow atau transaksi itu cukup oke lah, cukup mending, dan ya emang oke sih tadi dari Broksumnya BRPT, daripada yang cuan raja ratu masih mending BRPT. Ini ya teman-teman untuk analisa hari ini. Oh ya, SMDR juga hit ya akhirnya. Nih ya, akhirnya dia bisa menjebol MA-nya dan potensi ini masih possible untuk lanjut. Ya, ini masih possible untuk lanjut ya teman-teman. Selamat yang mengambil di area bawah ini. Oke teman-teman,